Isu judi online ini itu berbeda sekali dengan investasi. Nggak melihat laporan keuangan itu, tentu itulah yang namanya risiko. Kan tawarnya 1T, market cap-nya 2T, jadi 2 tahun sudah boleh modal. Benar. Pagi Pak Aris, apa kabar nih? Makasih waktunya Pak, sama Pak Tut Subawon. Kita saat ini dipilih untuk menjadi panitia. Kebetulan beliau Pak Aris ketuanya dan Pak Tut bendahara dan saya kebetulan sekretaris. Nah, ini kita bakal mengadakan talk show yang kita undang tokoh legendaris investor Indonesia, Warren Buffett Indonesia gitu. Nah, sedikit saya perkenalkan Pak Aris, beliau memiliki company yang namanya Samatra Capital, dan saya sendiri bergerak di bidang property agent dan property, dan beliau Pak Tut Subawon di bidang advertising. Thank you Pak. Waktu ini saya sangat berharga. Ini kan teman-teman, saya nggak tahu lah banyak tentang saham gitu ya. Pak Aris dari pergeseran kuadran kanan seperti Robert Kiyosaki bilang, ada businessman, kemudian ada full investor. Bapak Aris kan sebagai inisiator untuk talk show dengan Pak Warren Buffett. Nah, apa sebenarnya tujuannya Pak Aris mengadakan talk show ini? Silahkan Pak. Makasih Pak Tut, makasih banyak. Ini kita santai ya. Ya. Alasan utama ini nih, pertama kan hasil diskusi sama Pak Ketua Kadin. Jadi di mana kita melihat banyak sekali ada misunderstanding, kekeliruan pemahaman tentang apa itu investasi. Seringkali investasi itu dianggap judi. Benar. Itu domang modal masyarakat. Jadi akhirnya justru setelah lama-kelamaan justru malah lebih marak yang namanya judi online. Benar. Padahal investasi itu adalah gimana kita menaruh uang kita di perusahaan yang ada di BCA. Benar. Itu pun perusahaan itu real kayak BCA segala macam. Justru itu yang dikesampingkan oleh masyarakat. Iya. Malah masyarakat cenderung lebih memilih untuk berjudi, tapi itulah fakta yang terjadi. Jadi atas dasar itu kita menginisiasi untuk mengadakan semacam penambahan pengetahuan lah. Untuk dimana Kadin sendiri kan juga kita punya kontribusi ke masyarakat. Kita harus bergerak mencerdaskan masyarakat, terutama di Kabupaten Bandung. Itu yang kami upayakan agar Kadin sendiri punya kontribusi tambahan di segmen pengetahuan tentang investasi. Benar. Jadi efeknya ke masyarakat itu kayak lebih luas untuk biar mengerti tentang literasi keuangan kan gitu ya. Oke, Pak Tut gimana menurut Pak? Ya menarik sekali ya. Jadi pada saat keluar ide ini, jadi saya pertama yang bergerak di pengusaha, betul di usahanya ini, jadi akan ada tambahan ilmu, terutama di bidang investasi. Jadi gimana kita harus mulai seperti berpindah kuadran ya, dari kuadran pengusaha, kemudian belajar nanti bagaimana menjadi seorang investor. Apalagi tadi dijelaskan memang latar belakangnya menarik. Jadi isu judi online ini itu berbeda sekali dengan investasi. Nah, ini penting sekali acara ini yang dilakukan ya. Benar, saya garis bawahi di sini, saya lihat datanya judi online itu uang beredar 300 triliunan ya Pak ya? Wih, besar sekali. Dan kembali lagi saya bertanya Pak Aris, kenapa Pak Lepeng menjadi acuan Pak Aris untuk hadir pada hari yang nanti ya, tanggal 1 Oktober ya? Terima kasih. Ini pertama-tama kembali saya juga sampaikan kalau kenapa Pak Lepeng? Karena sebagaimana kita ketahui banyak orang bahwa kalau udah terkait investment itu tentu mindset kita kan yang di dunia ada Warren Buffett. Warren Buffett itu bapaknya investor suhu di dunia master. Itu pun beliau juga seorang pengusaha. Jadi dia memang pengusaha dulu baru investor. Karena bisa dicek juga dia itu pengusaha yang hebat. Oleh sebab itu dia jadi investor yang hebat juga.
Benar. Untuk di Indonesia sendiri, Pak Lock and Home itu adalah semacam Warren Buffett Indonesia. Betul-betul Pak Lock and Home itu mengadopsi nilai-nilai yang dianut oleh Pak Warren Buffett. Sorry, Mr. Warren Buffett. Pak Warren. Itu bukan Pak Warren. Jadi itu saya sudah baca seluruh buku. Jadi buku apapun yang dibaca oleh Pak Lo, termasuk buku yang dibaca Warren Buffett saya baca juga. Terutama buku masterbooknya istilahnya ya kitab suci investor itu pasti ada satu yang pertama itu namanya Intelligent Investor. Satu Intelligent Investor yang dibuat oleh Benjamin Graham itu dosennya Warren Buffett. Nah, Itu penemu pertama kali value investing. Lalu yang kedua securities. Jadi di situ dijelaskan gimana kita berinvestasi yang aman. benar. Iya. Ada tekniknya di sana. Kalau cuman orang kan juga cenderungan membaca tuh relatif rendah ya sekarang ya. Benar. Iya, iya. Jadi itulah namanya risiko seperti mengucapkan Warren Buffett. Risiko itu berasal dari ketidaktahuan. Iya. Itu memang betul. Kalau kita tahu, jadi tingkat risiko itu justru kecil. Oke. Itulah penyebabnya kenapa Pak Lo kita Dihadirkan. Ya, Ya, jadi Pak, episode ini. Yang menarik ya. Jadi paradigma kita yang tadi itu nanti kita sajikan talk show ini tentunya akan merubah di masyarakat bahwa berbeda loh. Jadi investasi ini bukan seperti apa main coba-coba, tapi benar-benar ada ilmunya dan ini perusahaannya benar-benar real. Jadi kita bisa pelajari lebih detail nanti. Kan itu ya tujuannya nanti ke depannya. Ya. Oke, jadi berikutnya mengenai talk show ini gitu ya. Jadi kan kita kerjasama dengan Pemda, gitu ya sesuai yang kita sudah progres di kepanitiaan. Nah, tentunya banyak support yang kita dapatkan dari pemerintah. Anggap Pak yang sudah pernah gitu ya, jadi di Pemda sebelumnya gitu ya. Bagaimana kira-kira jadi kedepannya di masyarakat tentang adanya produk talk show ini? itu kalau saya sendiri sebetulnya sebagai alumni seorang pegawai negeri, di mana saya sendiri tahu bahwa memang teman-teman saya dulu itu juga tahu betul tentang saham. Banyak dia yang ikut, cuman sampai pimpinan enggak, saya lihat langsung. Cuman cara pemilihan sahamnya mereka masih belum paham. Lebih banyak melalui grafik. Itu yang kita pakai semacam judi kan. Rasanya kemudian karena naik. Kok rasanya naik? Dulu kita kan nggak bisa acuannya itu. Ya. Kalau Warren Buffett dan Pak Lo itu acuannya adalah laporan keuangan. Oke. Itu selalu kita wanti-wanti bahwa acuan membeli saham selalu laporan keuangan. Nah, Laporan keuangan yaitu laba. Jadi membeli saham itu nggak ada bedanya sama dengan punya perusahaan kayak sekarang ini, kayak Pak misalnya di properti atau saya di bidang kuliner atau hotel, sama acuannya laba gitu. Jadi kita kalau sampai nggak melihat laporan keuangan itu, tentu itulah yang namanya risiko gitu. Jadi saya sih benar. ini yang perlu kita jelaskan. Ya, ya. Jadi optimis ya. Jadi acara ini kita bisa berubah nanti, gitu ya, supaya nanti banyak sekali investor-investor yang memang benar-benar mendalami, gitu ya, teori bahwa ini bukan gambling, jadi bukan judi, tapi benar-benar kita melihat perusahaan mana yang akan kita beli, benar-benar perusahaan yang sehat, bagus, gitu ya. Nah, Apalagi Pak Lo sering bilang beli saham harga baje gitu ya. Beli Mercy. Inersi harga baje. Nah itu menarik sekali. Ya. Motonya simpel gitu ya, tapi nanti kalau dibedah kayaknya panjang sekali yang perlu dipelajari nanti. Ya, gimana kita tahu itu baca itu? Ya, nah, itu menarik. Jadi saya sebagai yang bergelut di perusahaan gitu kan ya, nah, tentunya menarik sekali pada saat diajak gabung panitiaan pun Pak Haris turun. Jadi sambil kita mengadakan acaranya, jadi sambil belajar juga seperti apa sih nanti kita belajar berinvestasi, terutama di saham ini.
Benar, di kalangan di masyarakat, terutama di Bali, kita lihat karena maaf nih, karena kurangnya literasi tentang keuangan, jadi secara tidak sadar masyarakat kebanyakan itu menabung atau di depositokan. Nah, atau sayang sekali malahan terjebak seperti judi online atau pinjol gitu karena tidak baiknya financial plannernya di masyarakat gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak korelasinya pentingnya literasi keuangan dan jatuhnya nanti investasinya kepada saham gitu? Bagaimana menurut Bapak? Untuk semacam itu kita kan perlu bertahap. Jadi tidak semua tidak bisa sasar. Apalagi terutama di kaum profesional, masyarakat profesional sendiri kan lebih suka menabung kan. Ya. Ya, menabung, bahkan ada yang taruh di bawah mental. Mereka nggak ngerti bahwa inflasi sudah tinggi. Nah, Ya, saya pun juga nggak yakin inflasi 4% juga. benar. Terus terang yang 4% itu kan akumulasi ya. Kalau saya sendiri kurang yakin, tapi Iya, benar. saya nggak bisa tahu pasti itu. Cuman Ya. karena saya sendiri berasumsi pribadi saya bahwa inflasi sebenarnya lebih 4%. Jadi Iya, benar. otomatis saya tuh menaruh dana saya di instrumen saham. Benar. Kita lihat ini ya, seperti Pak bilang itu, saya juga sedikit berpikir inflasi kemungkinan lebih dari 4% karena kita lihat kemarin, misalnya tahun kemarin cabai 80.000, tahun sekarang bisa 100-an lebih, itu udah berapa persen kalau misalnya kasaran kita lihat ya dengan kasat mata gitu. Gitu Pak. Ya, Ya. maka dari itu kita kan harus punya solusi kan. Jadi solusinya ya tentu kita harus investasi lah, apapun bentuk itu. Cuman karena apa saya pilih saham? Karena itu yang paling liquid. Kalau kita di tanah bukan berarti tanah itu tidak baik, cuman tidak untuk membalikkan dari cash itu butuh waktu. Kalau saham itu kan hitungan 2 hari lah sudah kita bisa bikin cash liquid. Apalagi dana di sana kan besar sekali Pak. Ya. Kalau kita di Bursa Efek Indonesia sendiri berdasarkan dari data dari BNI ya, Bursa Efek Indonesia, itu penduduk Indonesia sendiri dibanding investor saham yang ada tercatat di Bursa Efek itu Iya. cuma 5%. 5%. Jumlah penduduk kita 280, sedangkan investor saham yang tercatat 5% dari itu. Benar. Sedangkan di Singapura itu sekitar 30-40% dari jumlah penduduk. Oh, Jadi kita luar masih biasa. punya gap yang sangat besar. Besar ya. Itu ada uang besar yang belum masuk ke dalam bursa. Kalau pan masuk sekarang kan itu namanya terlisting kan Ya. ayo Pak. Kalau makanya itu peluangnya besar sekali Pak. Jadi Iya, iya. kita ini masih bagus sekali termasuk Benar. pertumbuhan ke depan Ya. Indonesia. Artinya dari segi tadi alasannya bagaimana ya kenapa kita harus berinvestasi ya, salah satunya memang liquid tadi ya. Liquid. Jadi benar-benar liquid. Terus berikutnya ya karena kita masih kecil sekali ya dari data statistiknya Betul. di masyarakat masih kecil sekali Ya, investasi 5%. baru 5% ya Indonesia ya. Jumlah penduduk kita besar sekali gitu kan ya. Nah, itu mungkin salah satu ini penting sekali ya seminar ini kita hadirkan, kemudian harapannya juga masyarakat ya bisa melihat seperti apa nanti investasi ini berkembang ke depannya nanti ya. Pak, Dan saya lihat kan sedikit saya pelajari tentang saham ini, tidak banyak orang sukses karena tentang psikologi of money ya Pak Lis. Karena 3 hal itu saya lihat tentang skill yang perlu kita pelajari, tentang kesabaran kita untuk menunggu dan awalnya kita pasti memilih saham-saham yang wonderful company ya. Nah, yang ketiga saya lihat itu modal yang terakhir. Nah, konsepnya Pak Aris kalau saya nggak salah, saya lihat di bukunya Warren Buffett juga, bagaimana ini Pak tentang istilahnya bola salju yang digulung gitu. Mohon dijelaskan. Snowball effect. Snowball effect ya. Itu ada di bukunya
snowball effect. Oke. Itu nyaman banget. Oke. Itu tebalnya 1000-an halaman lah 1000. Oh. Kalau itu Oh, udah punya Ki? ya sudah habis baca. Wah, Jadi kalau luar biasa. kepala saya bisa benjol. Nanti bisa Jadi itu tekniknya Warren Buffett itu kayak snowball effect. Jadi dia tuh semacam dia nggak pernah keluar dari market. Kenapa dia bisa kaya seperti itu? Jadi dia tuh taruh uang yang sama, dapat dividen di saham. Ya, Nah, habis itu begitu dia beli saham itu saham yang murah kan, ya, yang harga Bajaya tadi yang semakin padat. ya. Begitu harus saham murah itu jadi nilai intrinsiknya mencapai nilai intrinsik, Ya. itu dijual, pakai beli saham lagi yang murah. Begitu terus gulung, akhirnya ya jadi saham. Jadi perlu dicatat bahwa kalau saham itu ya dari 0 sampai 1 miliar itu memang berat. Benar. Gulungannya agak Tamat. lama lah. Begitu lewat 10 miliar, 1 sampai 10 miliar itu ya lumayan lebih gampang gitu lah. Tapi begitu lewat 10 miliar itu kurang lebih cepat. Jadi 100 mudah-mudahan doain lah biar saya bisa begitu. Ah, ya. kita bisa begitu, kita semua bisa begitu. Ya. Mainnya udah mulai nih. Ya. MT gitu ya. Tapi ya, Menarik sekali. Yang penting percaya ilmunya dulu, Ya, ya. nanti uangnya kalau nyusul. Nah ini menarik dia dibahas berikutnya ya. Jadi benar-benar lebih detail nanti di acara berikutnya. Nah berikutnya kan kita di talk show-nya juga selain Pak Lo, jadi kan kita mendatangkan Pak Bagus Rai, Universal, itu kasih lah alasan kenapa ini salah satu kita pilih nih. Jadi pengusaha lokal yang sukses di Bali. Kalau Pak Edi Bagus Rai Burjaksa ini kebetulan beliau adalah orang lokal sini yang memang melakukan di Jadi alasannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa motivasi teman-teman di Kadin pada umumnya, apalagi Kadin Bali, Bandung dan ya tempat lain, agar siapa tahu bisa menjadi itu sih. ya. Nah, menarik juga, kebetulan kita juga sempat soal ya Pak ya, berkunjung ke perusahaan beliau kan, kita pada saat itu kita lihat beliau juga sosok yang memang benar-benar yang memang perhatikan company-nya gitu. Karena terkadang ada suatu perusahaan yang masuk ke IPO kan ada faktor X-nya gitu ya, kita nggak tahu di balik itu. Jadi kita sempat berkunjung ke wine nya. Jadi kita lihat pekerjaannya beliau memang sungguh-sungguh untuk memperbesar perusahaannya. Boleh minta minum Pak? Silakan. Jadi kita diskusi santai. Jadi, nah itu salah satu ya. Jadi kenapa pengusaha lokal, jadi yang sudah melandai di bursa IPO gitu. Nanti kita dengarkan lah di acara talk show-nya ini ya. Ya. Jadi gimana insight-nya Pak Bagus di talk show. Itu menarik sekali. Nah, selain itu kan kita mendatangkan juga ini, jadi kepala Bursa Efek Indonesia Ya. wilayah Bali, itu ya. Pak Agus. Pak Agus. Nah itu juga tentunya akan banyak ilmu-ilmu yang kemarin ketemu kan ceritanya ada kelas-kelas juga ini. Kalau yang serius belajar lebih detail tahu gitu ya tentang Bursa Efek. Silakan Pak, tolong nanti jelaskan seperti apa sih sebenarnya apa namanya Bursa Efek Indonesia yang wilayah Bali ini. Kalau tentang bursa itu kan saya mungkin bisa sedikit mungkin kalau boleh saya sedikit mengenai peserta. Kenapa ada peserta mahasiswa di sini? Ya, sudah karena itu murni karena mahasiswa sendiri kan kalau pasar tiga. Ya. Jadi itu lebih banyak cenderung judul kan di sana kan sebagai apa kan. Jadi mereka cenderung lebih ingin dapat uang dengan cepat dan mudah. Jadi ya kenapa kita sasar 20% supaya ini menjadi uang. Ya, mudah-mudahan Kadin Bandung sendiri dapat kontribusi lah, memberikan kontribusi positif masyarakat melalui jalur investasi. Nah, karena saya lihat juga sedikit bocoran kemarin
lama ya. Jadi kan ya kita dengar juga sosoknya Pak Lo sendiri memang senangnya mengedukasi ke mahasiswa, karena mungkin mindsetnya kan masih bisa di encourage, diajarkan ilmu-ilmu tentang saham gitu. Karena pendahulu kita dalam artian yang mungkin orang tua kita gitu, karena lebih cenderungnya ke deposito atau ke tabungan gitu. Nah, sebagai talkshow ini, kenapa kurang lebih mahasiswa yang memang kita invite dan berdasarkan Pak Lu memang cenderung ke mahasiswa yang lihat juga generasi mudanya kita yang lebih mudah ditanamkan dogma yang lebih efektif untuk mengelola keuangan. Dan menurut Pak Ter gimana? Ya bagus, menarik sekali ya. Saya juga waktu BNI juga kan rekomendasinya ya kampus-kampus, apalagi sudah ada apa namanya galeri investasi ya, kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, kampus-kampus terutama ekonominya. Nah, itu udah terlihat kan data-datanya bagaimana mahasiswa mulai tertarik jadi berinvestasi ya melalui Bursa Efek Indonesia ini. Jadi nyambung lah, jadi antara program yang kita adain jadi tentang investasi ini dengan Bursa Efek Indonesia, apalagi disupport nanti sebagai moderator ya Pak Dia, besarnya. Nah, itu nanti harapannya kan acara ini benar-benar bisa mengedukasi, apalagi targetnya dari mahasiswa yang benar-benar gimana sih nanti uangnya ini gitu ya, jangan sampai nanti seperti yang sebelumnya tadi disampaikan ada yang nabung ya, ada di situ, padahal ada pilihan saham dari mahasiswa ini yang cukup menarik dan kita di mana snowball gitu ya, jadi bisa tinggi sekali karena ini perusahaan-perusahaan kecil yang memang kita harus bisa ikuti lah. Ya, jadi mungkin bisa kita masuk ke teknis sedikit. ya, bagus. Boleh dibahas lebih teknis lagi. Karena tadi saya notice sedikit Pak Aris bilangnya ada market cap, kan nilai pasar itu yang menilai suatu emiten. Nah, kemudian ada nilai intrinsik ya Pak ya. Jadi gimana menurut Pak Aris untuk memilih nilai intrinsik itu penting sekali untuk valuasi saham? Ya. Silakan Pak, sedikit aja Pak. Biar karena banyak ini soalnya banyak ya banyak maksudnya POV, point of view saya ini banyak gitu, dan emiten juga 900-an belum salah. Indonesia 900 sih Mungkin lebih ya, karena setiap tahun bertambah. Jadi point of view untuk sukses di saham kan banyak ya. Seperti Iya, kita iya. tahu ada teknikal, ada Fundamental. macam-macam. Ya, bukan berarti yang lain itu saya nggak memandingkan diri, juga kan nggak ada. Ya. Yang saya utamakan kan tentu yang ya kenapa Warren Buffett padahal karena dia sukses di bidang itu dan aman gitu lah. Benar. Itu yang saya katakan bahwa aman nomor satu. Orang ini ya, jadi kan investasi itu sering orang berasumsi bahwa investasi itu high risk and gain gitu ya. Yeah. Padahal ada cara investasi low risk tapi high gain. Wah, Ada. risk high return ya. Nah itu yang orang itu tahu kan membaca lah, makanya tadi seperti tadi kan buku udah jelas, itu jangan mungkin ya waktu luangkan lah waktu untuk membaca. Kalau di situ jernih lah dia kan. Ya. Jadi kalau mau gampang itu adalah cara tahu nilai intrinsik tadi lainnya tentu dari laba. Benar. Laba, jadi market cap-nya dia itu katakanlah sebenarnya ada bilang fair price earning ratio. Tapi saya sederhanakan lah cara menentukan itu simpel itu biar orang awam tahu itu bahwa katakan labanya 1T, market cap-nya 2T, jadi 2 tahun itu sudah boleh modal. Benar.
Bahkan saya sendiri bikin kuliner total dibilang BEP 10 tahun kan, akhirnya di situ saya sadar kenapa saya bikin hotel BEP 15 tahun gitu. Sedangkan saya beli saham ini 2 tahun tak balik modal gitu. Itu kan murni ketidaktahuan dulu ya. Ya. Jadi itu simpelnya Ya. tahu nilai intrinsik. Nilai intrinsik ya. Nilai intrinsik itu apa? Lebih ke melihat dari dalam perusahaan dia misalnya. Nilai wajar. Jadi nilai wajar. jadi nilai intrinsik di bursa efek. Kalau menurut Warren Buffett itu atau Lo Keng juga Ya. itu adalah laba kali 15 tahun. 15 tahun. Jadi laba 1 T, katakan laba T, tapi nilai intrinsik itu 15 T. Jadi tahun apa ya? Laba kunci. Dan terusnya. Jadi kita cari aja perusahaan yang harga sahamnya di bawah nilai intrinsik. Jadi kita kan nggak Nah, itu untuk mengukur ya, berarti investasi ini supaya aman salah satunya ya nilai ini nilai buku juga harus. perusahaan ya. Ya, nilai buku itu kayak semacam ekuitasnya. Ekuitasnya contoh nih seperti Ya. dan sedangkan harga sahamnya 500 M. Jadi kalau menurut kita bisa dapat lihat kan gitu. Oh iya. Cuma kan harus dibaca laporan. Jadi nggak lihat asal grafik gitu ya, ini grafiknya naik gitu, jadi benar-benar tidak kuat lah. Jadi masih tinggi resikonya ya. Jadi Lebih gini kita saya nggak tahu juga. Mungkin saya suka yang real lah. Ada dividen, kita bisa lurus. nah ini menarik sih ya. Jadi ini nanti kita bahas lebih detail ya, udah mulai masuk nanti seperti apa. Tadi ini masuk udah dalam sekali. Padahal kalau saya kita harus mulai nih, pertama kita jelaskan. Tapi sebenarnya gini kan, Pak, saya lihat kalau disingkat Pak Lo itu RTI biasanya. RTI. Karena ini Read, Thinking, Invest. Gitu. Terkadang orang tuh kenapa nggak sukses, jalan itu nggak dilewatin. Terkadang read, baca aja, berpikir nggak, terus investnya ngawur gitu. Iya. Nah itu kan perlu proses itu, orang tidak sabar seperti kita bilang tadi, waktu yang penting, kemudian proses, kemudian kesabaran, manajemen emosional kan begitu. Itu sih. Itu udah terus dalam kan belum? Ya? Belum. Soalnya rate-nya nih kalau mau dalam udah, nih rate-nya nih rate baca laporannya apa rate belajar sahamnya dulu? Kalau saya lebih senang dari saldonya. Saldonya ya. Saldonya berapa T? Ya, berarti menarik, berarti ini yang sering Belum ya. Belajarin dulu. Iya, ya. benar. Tunggu snowball efeknya ke sana. Mudah-mudahan. Snowball efek Sama. belum. Oke, berarti apa namanya ya, yang kalau saya yang awam sekali di bidang investasi saham ini, tentunya kan harusnya step-stepnya apa nih yang diperlukan dari awal gitu kan ya. Saham, apalagi tadi langsung intrinsik, apa intrinsik lagi, nanti akan banyak sekali akan ada nanti Pertanyaan ya. Iya, banyak pertanyaan lagi lebih detail karena apa? Karena kan tujuannya seperti tadi, kita adakan talk show, berikutnya kita mau supaya action, jadi di masyarakat, kemudian kita juga di pengusaha itu biar belajar nanti tidak kuadran lah, ataupun bertahap dan tetap mengacu kepada sarannya tadi. Jadi Pak Aris bilang yang aman gitu ya, jadi jangan asal, kalau asal apalagi nggak ada rate-nya masih dikit gitu ya, Ada bukan mikir rate ya. malah denger ini bagus gitu, nah, itu kan bahaya sekali ya, jadi saling berikutan. Mungkin ini salah satu tujuannya kenapa nanti kita mulai coba bikin lagi ya lebih detail ya, acara seperti ini ya, supaya nanti kita lebih detail. Kalau saya ini saham apa sih gitu kan, pertama terus stepnya paling awal itu seperti apa gitu kan, termasuk menilai intrinsik ya, ini kan rutin ini ya, dari laporan keuangan itu kan tiap tahun baca terus membandingkan, kan itu tentunya nanti kita harus belajar. Benar. Jadi benar-benar menarik sih ya. Ya, seru sekali Pak pembahasannya, ilmunya deep, dalam, dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan.
Ya, makasih Pak Aris waktunya. Pak Dasko. Oke, sukses Pak. Sama-sama. Sukses acaranya. Demikianlah jadi acara diskusi singkat kita tadi dengan pengurus acara talk show. Acara talk show kita nanti akan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2024 di Ruang Kertagosana Puspom Badung. Ayo segera daftar, ikuti acara yang menarik ini. Salam Kadin Badung, tawar jujur setia.